Jangan gertak-gertak. Saya bisa gertak juga, saudara. Bisa dihukum menghalang-halangi penyidikan penegakan hukum. Iya. Dan ini sudah ada yang dihukum 7,5 tahun. Namanya Fredrik Yunandi. Ya kerja-kerja kayak saudara itu. Orang mau mengungkap, dihantam. Mengungkap, dihantam. Ingat kan? Saudara menghalang-halangi penegakan hukum. Jadi jangan main ancam-ancam begitu. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Widek Dong Tien, Rahayu. Salam Nusantara. Pemirsa Cokro TV, mungkin Anda sudah menonton rapat dengar pendapat umum antara Menko Polhukam Mahfud MD dengan Komisi 3 DPR RI terkait pengungkapan pencucian uang 349 triliun. Angka yang sangat besar. Dan dalam rapat itu sangat menegangkan bagaimana Profesor Mahfud MD melakukan serangan balik terhadap paling tidak 3 orang dari Komisi 3 DPR yang sebelumnya dalam rapat sebelumnya mencecar Kepala PPATK dengan menyebut-nyebut dan mengancam Profesor Mahfud MD. Ada 3 orang yang menjadi sasaran serangan balik dari Profesor Mahfud MD. Ada Artelia Dahlan dari PDIP, kemudian Arsul Sani dari P3, dan Beni Kaharman dari Demokrat. Apa yang disampaikan Profesor Mahfud MD memang mencengangkan bagi publik. Ancaman-ancaman ataupun tuduhan-tuduhan kepada Profesor Mahfud MD oleh paling tidak 3 orang DPR itu mengejutkan kita. Logika yang sederhana, Profesor Mahfud MD mengungkapkan kasus ini, dugaan pencucian uang 349 triliun ke publik untuk mengungkap kasus kejahatan yang selama ini mungkin tidak pernah diketahui dengan angka yang sangat besar dan fantastis. Tapi kok ada anggota DPR yang malah mengancam-ngancam Profesor Mahfud MD dengan alasan yang macam-macam. Dari soal yang katanya tidak punya kewenangan, yang dengan alasan bukan tusinya, bukan tugas dan fungsinya, dan lain sebagainya. Ada ancaman 4 tahun penjara, ada ancaman 10 tahun penjara, dan sebagainya. Publik pun heran. Profesor Mahfud MD ingin mengungkapkan kejahatan yang dilakukan oleh maling, katakanlah ini ilustrasi, tapi kok ada yang mencoba menahan-nahan. Jangan-jangan yang menahan-nahan, yang mengancam-ngancam itu adalah satu komplotan, satu gerombolan dengan maling-maling itu. Dan kita menyaksikan Profesor Mahfud MD dengan nada yang keras dan dengan ganas, dengan dalil-dalil yang bersumber dari undang-undang yang kita punya, dengan logika yang sederhana juga, dan juga dengan dalil yang dari bahasa Arab dan juga dari bahasa Latin diungkapkan seakan-akan Profesor Mahfud MD memberikan ceramah kepada sebuah lembaga yang oleh Gus Dur waktu zaman itu disebut dengan taman kanak-kanak. Jadi ini yang menyita perhatian publik. Harusnya apa yang disampaikan oleh Profesor Mahfud MD mengungkap dugaan kejahatan pencucian uang yang senilai 349 triliun harus didukung dan harus dibela. Apalagi ini bisa terjadi di pemerintahan, di Kementerian Keuangan disebut-sebut,
di wilayah eksekutif. Dan tugas dari parlemen, tugas dari DPR, tugas dari lembaga legislatif adalah melakukan pengawasan. Loh, ini kok lembaga yang harusnya mengawasi dan mengontrol lembaga eksekutif kok malah terkesan membela-bela ketika Profesor Mahfud MD membongkar dugaan kejahatan pencucian uang yang nilainya ratusan triliun. Kemudian serangan kepada Prof. Mahfud MD juga dilihat beliau sebagai ketua komite dari pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang dikatakan bahwa tidak ada fungsi atau kewenangan dari ketua komite untuk mengumumkan ke publik. Ini lagi-lagi juga tuduhan yang macam-macam. Seakan-akan ingin menggertak dan mengancam Profesor Mahfud MD. Tapi untungnya Profesor Mahfud MD tidak kenal takut. Urat takutnya sudah putus. Malah melawan balik dengan logika-logika. Dengan argumentasi yang sangat kuat. Kalau memang tidak pernah ditulis atau tidak diatur kewenangan itu sebagai ketua komite, apa salahnya mengumumkan? Apalagi sebelum itu kata Prof. Mahfud MD sudah mengumumkan kasus korupsi, kasus pencucian uang, membongkar kejahatan-kejahatan lainnya. Yang Profesor Mahfud MD selalu umumkan. Kasus Sambo, beliau sebagai ketua dari Kompolnas. Kemudian juga sebagai ketua komite itu juga mengumumkan kasus seperti Indosuria, kemudian Asabri, kemudian kasus Lukas NMB. Tapi kenapa Komisi 3 DPR itu tidak pernah mengkritik, tidak pernah menolak, mengancam Profesor Mahfud MD sebelum ini? Kok tiba-tiba ini ada kasus dugaan pencucian uang 349 triliun, tiba-tiba mereka seperti kebakaran jenggot. Kalau tidak diatur, berarti boleh dan memang tidak dilarang. Ya, ini saya membaca status dari Kiai Haji Afifuddin Muhajir, Wakil Rais Am dari PBNU dan Wakil Pengasuh Pondok Pesantren Sukorejo di Asem Bagus, yang menuliskan kaidah la uqubata wala jarimata illa binassin. Bahwa tidak ada yang namanya hukuman dan kejahatan kecuali dengan tes, kecuali diatur. Kalau tidak diatur berarti memang boleh. Ada kaidah di usul fikih yang lain, al-aslu fil asya al-ibaha illa ma dallat dalil ala tahrimihi. Bahwa segala sesuatu itu sebenarnya boleh kecuali ada dalil, ada teks yang mengharamkannya, melarangnya. Seperti ada jalan, artinya semua orang bisa lewat. Tapi kalau di situ ada tanda, misalnya dilarang masuk, ya tidak boleh masuk. Atau misalnya di situ ada tanda truk dilarang masuk, berarti truk yang tidak boleh masuk. Tapi selama di sebuah jalan itu tidak ada tanda-tanda yang melarang, maka siapapun, kendaraan apapun boleh masuk. Kenapa? Asalnya memang boleh dilewati karena itu namanya jalan. Kecuali ada tanda yang melarang secara khusus. Dalam hal lain juga kita bisa praktekkan. Karena ini merupakan urusan atau logika yang sangat umum di masyarakat. Ya, kalau Profesor Mahfud MD tidak dilarang untuk mengumumkan selama menjaga kerahasiaan, menjaga data-data, hanya mengumumkan yang disebut dengan Prof. Mahfud MD, angka agregat, angka keseluruhan, ya, total 349 triliun diduga ada praktek pencucian uang. Kenapa harus dilarang? Publik juga harus tahu. Kalau memang terjadi ada dugaan pencucian uang dengan angka yang sangat fantastis. Oleh karena itu, kita mendukung penuh upaya Profesor Mahfud MD untuk mengungkap, untuk membongkar kasus dugaan pencucian uang ini senilai 349 triliun. Prof. Mahfud MD
terus maju, jangan pernah takut. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.